kenapa jimatnya nggak jalan gitu. Ternyata setelah saya pelajari, kalau kata guru saya, ya paling susah itu nyari jin yang bisa narik. Mereka kebanyakan cuma ngaku-ngaku. Ya, guruku pun dia sering gitu ketemu sama jin, jinnya ngaku bisa, habis dipasang nggak bisa jalan, habis itu ganti. Mungkin sampai 3-4 kali bisa, baru nemu yang benar-benar bisa. Yang benar-benar bisa narik gitu. Nah, aku sendiri kalau naikin ke atas itu sering gagal. Cuman kalau ada gangguan gaib diusir itu malah gampang. Kalau ada yang nutupnya dibuka itu bisa. Tapi dari nggak laku jadi laku ke atas, jadi misalnya berlipat 10 kali lipat itu saya sering gagal. Gitu. Ada yang berhasil 2 kali, 3 kali gitu. Cuman sering gagal juga. Gitu. Nah, ini yang saya pahami ya seperti ini ya dari tatanan Ragoloso pikir. Jadi energi mempengaruhi pikiran, kemudian pikiran memengaruhi tindakan. Tindakan ini ono sing katon lan ono sing ora katon, ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan, kemudian ada hasil gitu. Nah, di sini ada lagi satu hal yang penting juga dipahami ya. Rezeki gede itu dari langit, ya. Rezeki kecil itu dari tangan. Nah, ini kaitannya dengan namanya ilmu sawiji. Ya. Mereka yang punya ilmu, itu nanti mereka akan punya duit. Nah, kalau rezeki gede, itu takdir Tuhan ini. Kayak misalnya punya perusahaan gede banget, bertriliun-triliun, itu takdir Tuhan. Nah, ini kayak punya perusahaan seperti gudang garam dan lain-lain, ini agak susah kita. Nah, kita modifikasinya itu hanya mungkin kita cuma modifikasi pada level ini aja. Nah, kalau yang ini mungkin kalau kita ngelihat kalau orang Jawa itu biasanya tirakat-tirakat ya ke tempat raja, ke tempat menteri yang biasa datang gitu loh. Gitu. Ini suaraku kedengaran nggak? Udah kedengaran belum? Udah kedengeran, Mas. Sudah. Nah, kalau rezeki gede dari langit, ini kita bisa ngelihat ya, misalnya seperti Pak Harto, dia sering datang ke petilasan-petilasan. Habis itu bupati-bupati yang mereka datang ke tempat-tempat yang biasa untuk apa namanya aku lupa, biasa untuk posisi bupati belum nyalon ya, tirakat dulu di tempat-tempat apa namanya keramatnya. Nah, kalau rezeki kecil itu kalau aku lihat ini puasa di sini juga ya. Kalau rezeki kecil tuh bisa pakai jimat-jimat itu bisa di sini. Cuman kalau yang jimat-jimat ini jimat keris ini ada juga nih ya di sini ya. Jimat keris itu ada juga nih di sini. Yang jadi simpenan seperti misalnya si Fadlizon kan dia punya keris ribuan kan ya dia. Emang banyak sih pejabat-pejabat yang mereka pakai jimat kayak keris. Jimat, keris, wifik ya kan. Nah, kalau dari sisi kejawen ya, aku cerita sedikit aja ini case study dari guruku ya. Gini. Suatu ketika guruku itu dia naikin sebuah supermarket di Jakarta. Yang dia lakukan itu pertama kali itu dia sowan ke Pangeran Jayakarta. Habis itu dia sowan ke yang jaga Kali Ciliwung. Dia nyebar duit 3 juta dalam bentuk ratusan ya. Dia buang itu dari atas jembatan dia buang. Nah, ini hal-hal seperti ini nggak terjadi kalau yang diangkat itu hanya warung makan, enggak. Yang diangkat sama dia itu supermarket. Jadi yang dia modify, yang harus terpengaruh itu satu Jakarta. Jadi dia datang ke beberapa bau rekso di situ. Ada Pangeran Jakarta, ada yang lain, termasuk juga salah satunya itu yang jaga Kali Ciliwung. Habisnya dia modifikasi gitu. Nah, ternyata untuk yang kasus gede seperti supermarket gitu, itu
titik-titik yang dimodifikasi juga banyak ya. Misalnya ada perempatan dikasih pasang sesuatu, habis itu ada perumahannya juga dikasih pasang sesuatu gitu, dan lebih ribet karena kelurahan-kelurahan sekitarnya itu juga istilahnya apa sih, sing bawlek itu apa ya, punden-pundennya itu dikontak semua sama dia. Nah, kalau di Jogja itu guruku itu dia megang ada sekitar 15 outlet ya, satu hari dikasih target itu sama bosnya. Bosnya itu orang Chinese ya, ada macam-macam itu, ada supermarket, ada rumah makan, ada toko oleh-oleh, namanya aku sebut aja namanya itu apa ya, Kenes gitu. Kalau pernah ke Jogja lihat yang namanya Kenes, itu outletnya dia yang handle, itu dikasih target harian itu, sehari harus 2 juta, sehari harus ini juta. Jadi kalau misalnya ada rumah makannya yang turun omset, Pak, jam 12 baru masuk 200, datangin sama dia. Habis itu dirapal, langsung datang saat itu juga. Itu hal-hal yang aku nggak bisa ya. Itu hal-hal yang aku nggak bisa. Nah, ternyata limitnya badan dia itu terbatas. Habis itu yang dia lakukan itu adalah dia nyari pusaka. Dia nyari pusaka, dan nyari pusakanya itu ke Dieng. Habis itu ke tempatnya Sunan apa namanya, kakeknya Joko Tingkir, siapa ya namanya, Ki Ageng Butuh apa ya kalau nggak salah ya, pergi ke sana ke Ki Ageng Butuh itu. Habis itu di situ ada kelambu makamnya Ki Ageng Butuh dibeli sama dia. Ngomong sama yang udah ngomong sama juru kuncinya, ini aku mau renov makamnya gitu. Jadi kayu-kayunya, habis itu apa namanya, kelambunya itu diambil, dijadiin pusaka sama dia. Gitu. Nah, ini ada juga nih sebuah cerita ya. Katanya kalau kita ngerenov makam seorang sesepuh di daerah situ, itu nanti dia akan support kita. Dan itu sering dilakukan oleh kenalan-kenalan saya, itu sering. Ya. Misalnya datang ke sebuah tempat, dia buka usaha di situ, dia ngelihat pundenya siapa, oh ini yang terkenal di sini, ini, makanya dia direnov, diperbaiki ininya, atasnya, habis itu nyuruh orang untuk membersihin. Gitu. Nah, itu bahkan apa namanya, banyak juga orang yang derajatnya bisa naik gara-gara apa istilahnya apa ya, merumat makam gitu, gara-gara dia merawat makam tertentu. Ini aku sering dengar juga kalau di Jawa ya. Entah gimana ceritanya atau gimana gitu. Nah, ini ya kaitannya dengan diagram yang saya share sekarang gitu ya. Kalau kita, ini yang aku pelajarin ya, noto dalan rezeki, noto wadah rezeki gitu kan. Wadah rezeki itu, rezeki kita sanggup nampung berapa? Misalnya sebulan 30 juta. Kadang yang datang ke kita 500, habis itu tumpah, hilang semua. Gitu. Natanya dari mana? Dari nata energi dulu. Ya. Nata energi pakai apa? Pakai wirid, pakai pikiran, pakai wirid, ya, pakai puasa. Gitu. Nah, habis itu nata pikir. Nata pikir itu dari mana? Dari baca buku. Habis itu dari mentoring ya, dari kita nonton YouTube. Semua keilmuan itu nata pikir. Nah, itulah kenapa orang-orang bule itu walaupun mereka nggak nata energi, tapi mereka bisa nata pikir, mereka sukses. Walaupun mereka nggak punya agama, ya, tapi nata pikir mereka sukses. Nah, pikir ini nanti energi berbuah ke pikir berbuah ke tindakan. Nah, tindakan sendiri ada yang katon dan rakaton ya. Nah, kalau kita pakai jimat, kalau kita pakai penglaris yang jin yang manggil-manggil, habis itu jin yang ngeludahin makanan supaya nggak enak, itu maksudnya supaya enak ya, supaya orangnya datang lagi, itu maksudnya di tindakannya. Jadi kita nanti akan menemuin orang-orang yang pakai penglaris, orang-orang yang pakai sing enak-enak itu, yang bikin enak, itu warungnya kotor, warungnya berantakan gitu, pokoknya nggak jelas, tapi tetap laris gitu, karena ada tindakan sinorakaton yang berjalan di sini gitu. Cara nyarinya gimana ya? Cara nyarinya biasanya mereka itu, kalau aku sendiri datang langsung ke sebuah tempat yang terkenal dari penglaris, karena memang Joyo Perbowo makhluknya di situ memang udah khusus sebagai penglaris gitu. Itu pasti ada di sebuah daerah.
Kalau mau laris usaha kemana? Ke sini. Gitu. Kalau mau kalau mau sakti kemana? Ke sini. Itu pasti. Gitu. Jadi jin-jin yang ngumpul di situ ya seperti itu. Gitu. Nanti kita tinggal datang ke situ ngomong siapa yang bisa ke sini. Gitu. Nanti banyak yang ngomong dan banyak yang bohong. Gitu. Itu jin itu kebanyakan cuma ngaku-ngaku doang. Itu pengalaman emang. Dan bukan aku doang ya. Seperti aku bilang tadi, ternyata guruku juga ngalamin gitu. Ah ini bohong nih gitu. Ketawa gitu. Kebetulan kalau saya sendiri nggak ada rapalan-rapalan khusus ya. Kita cuma tinggal manggil aja gitu. Paling enak ada yang lebih enak lagi kalau misalnya kita nemu penglaris misalnya bakso X gitu. Bakso X itu penglarisnya ada 12 gitu misalnya. Ini ada 12. Kayak Starbucks itu penglarisnya pada berkeliaran itu mereka. Mungkin ada sekitar 12 itu sampai keluar-keluar gitu kalau kita bisa lihat. Nah, kita bisa ngambil 2 atau 3. Ayo kamu ikut aku gitu. Dikasih ini. Kita ambil yang udah terbukti berhasil gitu. Cuman ya kadang cocok-cocokan juga. Kadang mereka minta permen. Itu pernah tuh dulu minta permen. Aku minta permen karena dia anak kecil gitu kan. Aku minta ini gitu. Aku minta itu. Kadang mintanya aneh-aneh mereka. Kebetulan saya sendiri tipenya ngobrol langsung dan nego langsung sama mereka. Jadi nggak ada amalan khusus, nggak ada jimat khusus. Gitu. Nah, ini satu faktor ya. Ada lagi faktor yang lain, misalnya faktor geomancy, feng shui gitu. Atau misalnya faktor buka usahanya tanggal berapa gitu. Itu biasanya kalau guru saya dia nanya sama makhluk halus. Gitu. Jadi nanti ada makhluk halus yang ngasih tahu bukanya Kemis Wage ya. Gitu. Ada makhluk halus yang keahliannya seperti itu. Guruku sendiri nggak bisa ngitung, dia nanya. Nanti dia ngomong tanggal sekian masang spanduk, tanggal sekian buka toko. Nah, jadi ada beberapa faktor kan. Yang pertama itu faktor orangnya sendiri, yang kedua bisa masuk ke faktor feng shui, ya. Yang ketiga masuk ke faktor penanggalan. Gitu. Nah, ini 3 hal ini sebenarnya di sisi kejawen ada semua kan. Cuman kebanyakan kita cuman ngambil satu aja. Kebanyakan kita cuman ngambil memperbaiki diri kita sendiri cuma dengan pakai jimat, puasa dan lain-lain. Kadang kita mau nemu ahli geomansinya susah, kita pengen nyari ahli feng shui-nya susah kadang gitu. Karena yang pertama ya mungkin ya mahal gitu loh. Ahli feng shui yang benar-benar ngerti itu agak susah kita nyarinya di mana. Apalagi ahli penanggalan. Ahli penanggalan itu juga kadang kita ngomong sama si A, ngomong sama si B kadang beda. Agak rumit memang. Gitu. Apalagi misalnya kita sama orang Jawa, sama orang Cina gitu kan, sama yang satu pakai penanggalan Jawa, yang satu pakai penanggalan Cina gitu. Itu kadang tempatnya di Jawa. Itu mana yang mau dipakai? Itu kita harus ngecek mana yang energinya masuk ke alam bawah sadar itu yang lebih kuat. Itu agak rumit. Karena waktu itu guruku, aku tanya sama guruku, Pak, ini kan orang Cina Pak, gitu. Ini gimana? Gitu. Tanya, mau penanggalan mana yang dipakai? Ini harus disinkronisasi antara duanya. Karena yang orangnya orang Cina, lokasinya di Jawa. Jadi kita pakai dua-duanya. Jangan sampai siong di salah satu tanggalan. Karena dua-duanya memberi pengaruh. Mana kita ada yang itu demikian dari saya, ada yang perlu ditambahkan atau gimana? Tepat waktu, terima kasih ya. Ini saja dikasih kesimpulan untuk 1 menit. Nanti kalau saya buka pertanyaannya lewat chat box ya. Nanti kita lanjutkan ini dengan Raden Mahesa dulu. Silakan Mas Eji untuk kesimpulan sedikit saja. Kesimpulannya apa ya? Karena tadi banyak yang diceritain. Ini aja deh kesimpulannya yang ini ya. Jadi ketika kita mau noto rezeki itu ada rezeki gede, ada rezeki kecil gitu. Ketika ada rezeki kecil kita bisa memodifikasi dari badan kita sendiri ya, misalnya dengan jimat, dengan puasa, atau juga memodifikasi di tempatnya gitu dengan cara masang di situ, dengan cara pakai pesugihan di situ gitu. Nah, untuk online sendiri, kalau online itu ada 2 ya. Misalnya ketika kita mau posting, kita pakai Doi Perbowo gitu.
ketika kita bikin poster kita masukkan simbol-simbol. Tapi saya kira ya, saya belum pernah ngalamin, belum pernah ketemu penglaris di online yang benar-benar oke gitu. Saya belum pernah nemu. Mungkin teman-teman bisa. Itu aja kesimpulannya di sini aja. Ya, terima kasih Mas Ebi. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi ini ilmu yang disampaikan Mas Ebi tadi adalah energi mengikuti pikiran. Itu sebagaimana yang saya terima juga dulu dari Master Cho Kok Sui, guru besar ilmu prana internasional ya dari Filipina. Bahwasanya energi mengikuti pikiran. Apabila kita online misalnya, pikiran kita itu kemudian mengalir sesuai dengan hukum energi ya. Bahwasanya energi itu akan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Baru hukum keduanya adalah energi itu mengalir. Nah, dia mengikuti pikiran kita. Itu ya materinya oke ya dari Mas Edi. Cuma pernyataan terakhir belum ketemu yang oke untuk online. Ini tantangan buat kita semua. Mungkin dari Raden Mahesa atau Rika atau nanti Jimmy bisa memberikan masukannya ya. Baiklah, terima kasih Mas Edi. Kita sampaikan sedikit yang saya ingin sampaikan tentang Mas Edi ini adalah beliau ini lama di luar negeri ya. Dari pendidikannya waktu dulu kita aktif sama-sama di forum Supranatural Kaskus. Beliau lagi kuliah di Perancis ya. Pokoknya sebagian besar waktunya habis di luar negeri. Sekarang aja masih di Singapura ya. Siap, bisa Om. Mas Ebi ini juga seorang praktisi bela diri ya. Mungkin black belt ya. Sabu hitam loh ini ya. Udah lama enggak bisa. Soalnya dia pernah uji coba sama saya ya, sparring, dia pukulannya kenceng juga. Luar biasa. Padahal badannya kecil waktu itu pukulannya. Itu sedikit tentang Mas Ebi ya. Jadi sekarang dia ada di Singapura untuk bekerja ya. Untuk selanjutnya, membicara selanjutnya adalah Kang Raden Mahesa. Nah, ini idola juga dulu di Kaskus ya, pernah bikin thread tentang ilmu wafat ya. Kang Raden Mahesa ini atau Yuda Hariputra, basically dia selain ilmu hikmah juga sangat mengetahui, sangat memahami tentang Western Magic. Karena dulu seingat saya dia mengajarkan Laeterian. Nggak tahu itu saya lupa Laeterian ini apa. Pokoknya arah-arahan dari setelah Reiki. Ya, Kang Raden Mahesa udah siap? Kang Raden Mahesa? Siap, insya Allah, Ki. Siap ya. Silakan saya berikan kesempatan 15 menit ya. Ini berarti pukul di sini menurut komputer saya pukul 8.36. Ya, silakan Kang Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah baru tadi pagi saya dapat WhatsApp dari Kisaung meminta untuk ikut berpartisipasi berbagi di acara Zoom meeting kali ini. Dan sebetulnya jujur saja saya tidak mempersiapkan cukup baik untuk tema pada hari ini karena cukup mendadak juga kabarnya. Jadi mungkin saya akan berbagi mengenai beberapa hal terkait dengan rezeki dan dari sudut pandang ilmu hikmah. Kalau kita lihat sebetulnya ilmu hikmah menurut saya adalah basicnya adalah dari ajaran Islam, sehingga tidak jauh daripada syariat Islam yang nanti pada fase selanjutnya akan berkembang karena ada konsumsi untuk umum, ada konsumsi untuk khusus. Nah, konsumsi untuk umum ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi konsumsi untuk khusus atau khawas ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mungkin di sini saya akan share tentang
satu kitab. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Mas. Terlihat. Jadi ini adalah satu kitab. Kitab ini berjudul Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana menjadi kaya. Karya dari Al-Habib Sa'ad bin Alawi bin Umar Al-Idrus atau Habib Sa'ad. Saat ini sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah judulnya Cara Cepat Jadi Kaya. Jadi silakan Anda googling kalau ingin mencari tentang kitab ini. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan beberapa poin yang mungkin dapat kita ambil pelajarannya, yaitu mafatihur rizki wa asbabul ghina, pintu-pintu terbukanya rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Ini adalah menurut saya pokok-pokok daripada pandangan ilmu hikmah. Yang pertama adalah at-taqwa wal istiqomah. Yang pertama adalah takwa dan istiqomah. Karena di dalam Quran disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Teman-teman ahli hikmah pasti sudah mengetahui sekali dengan ayat ini, karena ayat ini adalah di beberapa pengamal ilmu hikmah disebut dengan ayat 1000 dinar kalau nggak salah ya. Jadi beberapa teman-teman ahli hikmah mereka mengamalkan ayat ini dengan mengulangnya selama beberapa kali. Ya, silakan Kang Raden, udah saya mute tadi ya. Bocor tadi. Kang Raden, tolong di-unmute Kang Raden. Ya, oke. Jadi ayat ini diulang-ulang beberapa kali. Secara harfiah artinya adalah wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ia akan membuat bagi dia yaitu jalan keluar, wa yarzuqhu, dan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Jadi ahli hikmah banyak yang mengamalkan ini untuk kerezekian, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Tetapi poinnya sebetulnya pada hakikatnya adalah bertakwa kepada Allah. Semakin orang itu bertakwa, maka pintu-pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah istiqomah. Wa alla istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Di sini disebutkan bahwa intinya bahwa siapa yang istiqomah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kucuran air gitu dari langit. Ini dapat dimaknakan dengan rezeki. Kemudian selanjutnya adalah poin kedua, syukur. Nah, di dalam Quran disebutkan juga la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Ini adalah satu poin penting juga, selain yang poin pertama tadi. Semakin kita banyak bersyukur, maka akan semakin ditambah rezeki kita. Syukur tidak hanya perkara masalah lisan, tapi juga perkara hati. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, yang pertama muncul adalah rasa syukur, maka nikmat akan bertambah. Kemudian di sini ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Doa ini diijazahkan secara musalsal, yaitu secara sambung-tersambung daripada Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita tanpa terputus sanadnya. Di sini ada doanya, dapat dibaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Oleh karenanya saya ijazahkan juga doa ini untuk Anda baca setiap ba'da sholat, sebagaimana Rasulullah mengijazahkan ini kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk selalu bersyukur kepada Allah agar nikmat ditambahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah juga sumber daripada rezeki, daripada kebaikan. Di dalam hadis disebutkan, semakin kita sering membaca Quran di dalam satu rumah, maka bertambah kebaikan di dalam rumah tersebut. Al-Quran ini pada prakteknya, seperti tadi saya disebutkan di awal, ada yang umum, ada yang khawas, ada yang umum, ada yang khusus. Untuk umum bisa dibaca ayat-ayat tertentu, misalnya surat Waqi'ah, kemudian surat Al-Ikhlas. Di dalam beberapa kitab disebutkan
barang siapa yang masuk ke dalam satu rumah, kemudian dia mengucapkan salam, baik ada orang maupun tidak ada orang di situ, kemudian membaca ayat kursi, kemudian juga membaca Al-Ikhlas, maka Allah akan memberikan rezeki, kebaikan, keberkahan kepada rumah itu dan juga kepada tetangga-tetangganya. Jadi Quran ini merupakan sebuah sumber kebahagiaan yang luar biasa yang dapat dipraktikkan oleh siapapun. Kemudian untuk golongan khawas atau orang-orang yang khusus, Quran ini dapat juga diaplikasikan di dalam bentuk tidak hanya pembacaan tapi juga penulisan. Oleh karenanya ada salah satu cabang dari ilmu hikmah adalah ilmu rajah atau wifik. Ini dapat mengaplikasikan ayat-ayat Quran di dalam bentuk tulisan yang dapat dibawa kemana-mana. Karena permasalahannya adalah ketika kita tuliskan Al-Quran ini, beberapa ayat-ayat tertentu, kemudian kita bawa ke tempat yang tidak seharusnya, itu maka adabnya tidak bagus dan itu diharamkan. Tetapi dengan mengubah ayat-ayat tersebut ke dalam angka, ke dalam simbol, maka hal itu dapat dilakukan dan efeknya insya Allah tetap akan sama. Gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah zikir. Nah, zikir ini juga merupakan salah satu sebab daripada kekayaan. Rasulullah mengajarkan kalau ingin jembar rezekinya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, yaitu melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sebelum sholat subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali, maka insya Allah akan dijembarkan rezekinya. Dan saya ijazahkan ini kepada Anda jika Anda ingin mengamalkannya sebagaimana guru-guru saya, para masyayikh mengajarkan kepada saya. Kemudian juga ada bacaan lain yaitu misalnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ini dibaca pada saat zuhur. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sebagian ulama menambahkan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini dibaca juga sebanyak 100 kali, maka akan diluaskan pintu rezekinya. Kemudian selain itu ada juga doa. Nah, ini adalah salah satu kunci kita mendapatkan rezeki yang banyak dan juga mudah. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin banyak juga Allah akan mendengar doa kita dan mengubahnya menjadi kemudahan-kemudahan. Salah satu daripada doa-doa yang melancarkan rezeki adalah mendoakan kedua orang tua. Disebutkan sebagian ulama, jika kita terputus mendoakan orang tua dalam satu hari saja, maka akan berakibat rezeki kita akan semakin menyempit. Begitu. Kemudian di dalam kitab yang lain, ini adalah satu kitab yang disebut dengan An-Nujumuz Zahirah, karya Habib Zain bin Smith di Madinah. Beliau masih hidup sampai sekarang. Dan beliau menulis satu kitab yang berisi banyak sekali faidah. Dan di sini saya sebutkan ada faidah-faidah seperti faslun fi asbabi tashil rizki. Satu fasal, yaitu adalah sebab-sebab untuk kemudahan rezeki. Di sini disebutkan faidatun min wasiyatil Habib Thahir bin Abdullah bin Sumaid lil Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid rahimahumallahu ta'ala. Ini ada satu wasiat dari Habib Thahir kepada Habib Umar. Alaika biqiraati al-kursi, biqiraati ayatil kursi. Maka hendaklah engkau senantiasa melazimkan membaca ayat kursi wal ikhlas dan juga suratul ikhlas inda dukhulil bait, pada saat masuk ke dalam rumah, wal khuruj minhu, dan juga pada saat keluar rumah. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua ayat ini jalibatani lil ghina al-hisyi wal ma'nawi, dapat mendatangkan rezeki atau kekayaan, baik kekayaan berupa fisik maupun ma'nawi, kaya hati, kemudian kaya fikir, dan juga kaya dalam arti yang sesungguhnya. Saya ijazahkan ini bagi Anda yang ingin mengamalkannya. Kemudian faidatun selanjutnya adalah litaisi rizki yuqalu sabahan wa masaan. Ini dibaca setiap pagi dan juga setiap sore. Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Hadhihi salat, yaitu suatu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sadri. Ya Allah,
Semoga terlimpah ruah salawat dan salam atas Nabi Muhammad dengan salawat yang dapat melempangkan dadaku, wa tuyassiru biha amri, dan dapat memudahkan dengan salawat tersebut urusanku, wa tajburu biha kasri, dan dapat membahagiakan dengan salawat tersebut hancur leburnya hatiku, wa tughni biha fakri, dan dapat mengkayakan aku dengan salawat tersebut dari kefakiranku, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan salawat terlimpah ruah kepada sahabat dan juga keluarganya. Dibaca setiap pagi dan setiap sore 100 kali. Saya ijazahkan ini bagi Anda yang ingin mengamalkannya. Kemudian faidah lainnya adalah surat Al-Waqiah. Tentunya kita sudah masyhur surat Al-Waqiah ini dibaca karena ini salah satu hadis menyebutkan hendaklah kalian ajarkan surat Waqiah ini kepada istri-istri kalian karena ia adalah surat untuk kekayaan. Kemudian ada faidah yang lain, mungkin ini adalah faidah terakhir yang dapat saya sampaikan. Mimma juriba litaisir rizki, yaitu yang telah mujarrab, telah terbukti untuk memudahkan rezeki. Ini saya amalkan setiap hari. Takraru hadhil bait kulla yaumin, 25 kali, dibaca diulang-ulang selama 25 kali. Yaitu wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan walir rizqi ya razzaku kun li musahhilan. Dan karuniakanlah bagiku, wahai pemberi karunia, ilmu dan hikmah. Dan mudahkanlah bagiku rezeki, wahai engkau pemberi rezeki. Ini adalah faidah yang didapatkan dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur di dalam Lum'atun Nur. Tetapi juga ini aslinya adalah dari qasidah manzumah al-asmaul husna fit tawassul bi asma'illahil husna li Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani radhiyallahu anhu wa anna bihi amin. Jadi ini adalah satu potongan bait daripada bait-bait yang ditulis oleh Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jilani yang fungsinya adalah untuk kemudahan di dalam rezeki, dibaca 25 kali di dalam sehari. Bisa juga dibaca misalnya 3 kali di sujud terakhir di dalam sholat. Wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan walir rizqi ya razzaku kunli musahhilan. Jadi teman-teman, sebetulnya untuk ilmu hikmah sangat luas sekali jangkauannya, sangat luas sekali cabang-cabang ilmunya gitu. Ada ilmu falak, kemudian ada ilmu wifik, kemudian ada ilmu zayirjah dan lain-lain. Dan ini memang bermanfaat untuk berbagai macam hal kebutuhan manusia. Seperti juga Al-Quran yang sifatnya kalamiyah, ada juga ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Ilmu hikmah ini juga bermain di sisi situ, karena sebagian daripada ahli hikmah yang merupakan para ulama-ulama kita terdahulu, mereka memiliki hati yang begitu tajam, sehingga mereka dapat mendapatkan isyarat-isyarat ilahiyah yang dapat mengkhabarkan kepada mereka manfaat atau faidah daripada makhluk-makhluk Allah. Salah satu contohnya adalah faidah daripada memakai cincin akik. Ini juga dapat memudahkan urusan rezeki. Di dalam berbagai macam kitab-kitab salaf disebutkan, jika seseorang memakai cincin akik, maka Allah akan mudahkan rezekinya gitu. Nah, ini didapatkan daripada itu tadi ilmu laduni kita sebutnya. Beberapa orang yang khawas, yang ahli zikir, yang hatinya bersih, yang pikirannya jernih, yang dekat dengan Allah, Allah akan bukakan secara kasyaf sehingga mereka dapat mengetahui faidah-faidah daripada makhluk-makhluk Allah gitu ya. Tidak hanya batu-batuan, tetapi juga ada kayu-kayuan, kemudian juga tanah, kemudian air, kemudian minyak dan lain-lain. Ini juga bermanfaat gitu untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan hasil eksperimen para ahli-ahli hikmah, para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka dapat menemukan dan akhirnya didokumentasikan dan dituliskan di dalam kitab-kitab yang akhirnya disebut dengan kitab mujarrobat atau kitab-kitab yang
telah terbukti berhasil untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan terbatasnya waktu, terbatas juga apa yang dapat saya ceritakan, apa yang dapat saya sharing. Mungkin lain waktu kita dapat bersharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih Ki Saung atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Raden Mahesa atas pencerahan yang sudah diberikan, singkat padat, dan mohon maaf saya todong tadi pagi ya karena ini saya juga biasa ditodong tuh untuk acara-acara. Jadi untuk kita ini sigap, kebetulan ada PDF-nya juga ya, bisa kita lihat bersama. Yang menarik yang dipaparkan tadi oleh Kang Raden tadi adalah pemakaian batu akik ya. Pemakaian batu akik itu percaya tidak percaya ya, memang ya contohnya aja waktu tahun 2015 booming batu akik ya, jadi pada kaya. Ya memang terbukti ya. Batu akik kita sampai dibawa ke Cina, kemudian di diet namanya. Di diet itu biar tampak cantik ya, lalu dijual lagi ke kita, akhirnya booming di kita ya. Ya paling nggak seperti itu. Dan saya juga meyakini saya sering memakai batu tapi bukan yang akik ya, tapi virus ya, masuk akik juga mungkin ya. Karena dikatakan virus itu Abdul Razak katanya. Abdul Razak itu hamba Allah yang rezekinya luas ya, gampang. Baiklah, untuk pembicara selanjutnya ini adalah Rika. Rika nanti coba tolong tadi saya ingin pendapat dari Mas Hedi tentang pelaris online gitu ya, karena beliau belum menjumpai atau belum menemukan. Mungkin dari Rika bisa ada. Oke. Ya. Silakan Rika, 15 menit ya waktunya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf sih sebelumnya aku nggak bikin PDF, cuman aku bikin draft gitu. Jadi aku bicara aja ya. Silahkan, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ki Saung yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pada rekan-rekan semua tentang penderas rezeki ya, atau penglaris bisnis toko online maupun offline, atau juga buat sales marketing nih, yaitu melalui dari sisi atau perspektifnya spirit conjure. Mungkin rekan-rekan semua juga sudah tahu apa sih itu spirit conjure, atau yang biasa disebut dengan kodam pendamping gitu. Jadi spirit conjure ini di mana kita mencari kodam atau guide pendamping kita melalui jasa seseorang gitu. Nah, kenapa sih kok spirit atau kodam pendamping itu bisa membantu kita dari sisi kerejekian, usaha, atau bisnis gitu? Karena spirit atau kodam memiliki beberapa jenis kemampuan lah, atau kita bisa kita sebut dengan skill gitu ya. Contohnya seperti kayak kitsune gitu kan, biasanya spirit itu lebih ke asihan gitu. Di Thailand juga ada namanya kitsune spirit, itu juga untuk asihan. Nah, atau macan biasanya terkenal untuk proteksi gitu. Nah, yang khusus untuk rezekian yang sering banget didengar sama orang-orang lah ya, jini itu untuk rezekian. Nah, spirit tipe rezekian ini banyak, nggak cuma jini aja sebenarnya. Ada beberapa kategori spirit yang bisa untuk rezeki. Nah,
Contohnya untuk yang jin ini, kenapa dia bisa bantu kita dari sisi kerejekian. Nah, ini soalnya dari filosofi atau mitologi latar belakang masing-masing jenis spiritnya. Contohnya kayak tadi yang Jimmy, itu ada kisah di hikayat sastra Timur bahwa mereka menjaga harta karun yang terpendam. Atau ada nama lain, ada spirit lain yang namanya yaitu tersebut balaur ya, naga kepala 3, yang mana naga tersebut suka atau senang sekali mencari sesuatu yang berkilau seperti emas atau permata gitu. Jadi dari situlah kenapa spirit-spirit itu menjadi kok ini bisa buat kerejekian atau tipenya ini, tipenya itu gitu. Nah, bagaimana sih spirit-spirit atau kodam pendamping ini bisa membantu kita? Kok bisa atau mau mereka membantu kita gitu dengan sukarela ya? Nah, di sini biasanya sebelum memaharkan, saya selalu menyampaikan kepada setiap pemahar nih, bahwa anggaplah mereka itu sebagai teman kita atau sahabat kita gitu. Tidak lebih dari itu, tidak di atas kita, tidak berada di bawah kita posisinya, samalah statusnya gitu. Karena dari hubungan tersebut akan membuat suatu ikatan atau bonding ya, yang mana spirit tersebut akan membantu dengan sukarela. Nah, biasanya setelah memaharkan spirit atau kodam pendamping ini, saya memberikan cara untuk berkomunikasi yang mudah lah dengan si gaib-gaib tersebut. Karena kan hubungan atau ikatan sama spirit-spirit ini harus terjalin dengan baik, dengan komunikasi lah ya, komunikasi sama kayak kita, kayak punya teman nih, kan punya teman, kalau misalnya mau jadi sahabat, kita harus intens ketemu, intens komunikasi, at least WhatsApp gitu kan, chatting tiap hari segala macam gitu. Makanya baik-baiklah, banyak-banyaklah berkomunikasi sama mereka biar mereka juga menganggap kita sebagai sahabatnya mereka, sohibul gaib lah ya kalau kita sebut gitu. Nah, dari bonding tersebut mereka sukarela membantu kita sesuai kondisi dan kebutuhan kita gitu. Nah, cara mereka membantu kita ini seperti apa sih gitu kan? Yaitu dengan support energi dari gaib-gaib ini. Karena setiap gaib memiliki energi yang tipe-tipenya berbeda-beda kayak yang tadi itu yang saya sebutkan ya, kategorinya untuk rezeki bla 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 gitu. Nah, mereka bisa support energi kerejekian atau support untuk booster aura positif kita gitu. Atau dengan membukakan pintu rezeki kita apabila ada yang berusaha untuk menutup lah, misalnya dikerjain orang dan sebagainya gitu. Nah, biasanya apabila spirit-spirit tersebut telah membantu kita nih mendapatkan apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, saya biasanya selalu menganjurkan untuk memberikan offering. Offering di sini bukan sesuatu hal yang wajib lah ya. Karena kalau apabila yang kita lakukan ini adalah wajib setiap hari ini, setiap hari itu gitu di offering, itu lebih ke apa namanya ya? Kayak sajian-sajian lah ya. Pokoknya bukan sesuatu yang wajib lah. Kita memberikan apabila kita merasa berterima kasih lah kepada mereka gitu. Nah, bagaimana sih cara meminta tolong kepada spirit nih? Sebenarnya banyak cara, mudah sebenarnya. Kita bisa komunikasi dengan para sohibul gaib ini melalui batin, karena menurut saya gaib itu mengerti bahasa-bahasa batin manusia gitu. Contohnya kalau saya jauh-jauh ketika kita mau berniat buruk ke gunung, gaib ini udah pasti tahu dan warning lah kita bilang ya. Nah, itulah bahasa batin, maksudnya niat di hati kita gitu. Kita bisa memulai dengan ucapkan bismillah atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, karena pemahar nggak hanya muslim, misalkan ada yang Kristen dan sebagainya.
pertama kita ucapkan salam, berdoa Bismillah atas nama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita sebutkan namanya spirit ini. Mereka kan punya nama nih, masing-masing spirit ini punya nama. Dan nama ini bisa kita sebut sebagai password si spiritnya ini untuk berkomunikasi ke mereka langsung. Lalu sebutkanlah, tolong bantulah aku dalam hal kerezekian dan bla 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 bla. Bla bla di sini adalah apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian minta support dari mereka gitu. Misalkan seperti kayak yang tadi dalam pembahasan atau topik ini, toko online ya Ki ya. Kalau misalkan toko online, kita kan punya beberapa foto nih dari barang-barang atau makanan-makanan yang nanti akan diupload di Gojek atau Tokopedia atau Shopee atau Grab lah ya, media platform lainnya gitu. Kita doakan nih supaya foto ini, misalkan supaya foto makanan atau barang ini yang dijual dapat menarik perhatian orang-orang yang ada di jejaring sosial media seperti itu. Misalkan sebelum kita upload, tolong bantu aku supaya ini ya gitu. Nah, sebenarnya ini sama nggak sih sama pesugihan ya? Soalnya sama-sama punya sohibul gaib gitu kan. Bedanya pesugihan ini ada tumbal gitu kan. Sedangkan spirit conjure ini tidak ada tumbal sama sekali. Jadi tidak ada perjanjian terikat atau kontrak lah ya. Jadi insya Allah aman gitu. Nah, sebenarnya support untuk kerejekian, untuk segala macam ini nggak cuman dari spirit aja gitu. Terutama ini sebenarnya dari diri kita sendiri gitu ya. Seperti berdoa, bersedekah, dan jangan lupa berusaha jadi gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah memaharkan spirit, itu kita bukan berarti kita langsung kaya, langsung banyak uang gitu. Tetap harus ada usahanya, ada berdoanya, ada ya bersedekah lah ya itu. Gitu. Bagaimana sih cara punya spirit pendamping atau kodam pendamping? Macam-macam. Ada yang melalui tirakat seperti puasa atau datang ke tempat-tempat keramat lainnya yang udah kayaknya banyak ya dimanapun di se-Indonesia ini banyak tempat keramat. Berdoa di sana, atau bisa juga turunan dari leluhur gitu kan, misalkan leluhur kita punya kodam atau sohibul gaib ini diturunkan ke cucunya kah, ke anaknya kah, nah itu perlu dicek. Kita kan si kodam ini nggak bisa menentukan kita nggak bisa langsung minta ikut saya dong gitu, nggak semuanya biasanya diturunin. Dan yang ketiga bisa menggunakan jasa spirit conjurer gitu, jadi datang ke spirit conjurer-nya yang membuka jasa tersebut, lalu berikanlah misalkan ya ceritalah butuhnya untuk apa gitu, kondisi keuangannya bagaimana, misalkan emang kayak yang tadi Kisahung bilang toko online-nya sepi, nggak ada yang mau beli, bla 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 bla. Nah mungkin dari spirit conjurer-nya pasti akan melihat sebenarnya kondisinya ini apa emang karena nggak ada yang melirik atau memang ada yang kurang lah dari apa yang dia buat gitu kan. Pasti si spirit conjurer-nya ini tanya lebih dalam lagi latar belakang apa yang dijual segala macam gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan kita nggak wajib, maksudnya kita nggak wajib punya spirit conjure lah, kodam pendamping. Sebenarnya sih gitu. Soalnya ini kayak media support aja buat kita supaya lebih memiliki energi atau aura yang lebih baik aja, misalkan dari hal kerezekian tersebut gitu. Sekian Ki, segitu aja pembahasan dari saya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Rika. Iya Ki. Ya. Ini yang penting kita sudah menyampaikan poin-poin sesuai bidangnya masing-masing ya. Karena saya memilih speaker atau pembicara pada malam ini, saya lihat sesuai dengan keahliannya. Kang Raden di ilmu hikmah, kemudian Mas Hebi di ilmu kejawen, kemudian Rika di spirit conjuration. Nah, itu ya kelebihannya masing-masing.
Rika ini mudah-mudahan ya, ini bintang terang ya ke depannya, bintang terang ya, banyak dikenal. Bisa aja Ki. Nah, sudah saya masukkan ke apa eh, acara forum keluarga paranormal penyembuh alternatif Indonesia, jadi primadona di sana dia. Banyak yang godain. Gak apa-apa, itu kan kita namanya uji ini, ya, uji mental ya. Sekaligus Ya uji Ki, ilmu siap. juga ya. Ya, kebetulan kan Rika juga sering online ya, jualan online sama seperti Mm-mm. saya. Jadi ini ya kita bagikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Rika. Untuk Ya selanjutnya Ki, Jim. sama-sama. Ya, Jimmy udah siap Jim? Siap, Ki. Siap Jim ya. Maafkan telat ya semua. Ya, enggak apa-apa. Salam Kang Raden, Tengku, Ya, semua, Kisaung. ya, ya silakan Jim, silakan. Iya, Ki, kebetulan saya juga nggak sempat bikin PDF segala macam, Ki. Ya, ya nggak apa-apa. Tapi saya sampaikan semaksimal mungkin kali ya. Ya, Jadi, kalau tadi pembahasannya kalau nggak salah tentang penderas rezeki uang untuk bisnis online, pelaris toko, sama sales marketing ya, Ki. ya, Kalau di saya sih, Ki, selalu kalau saranin tentang Thailand Amulet, sepengalamanku aja kali, Ki ya. ya, Karena mungkin ke pengalaman orang beda-beda. Pertama sih yang mesti dipilih itu, sebelum milih itu kita harus mikirin dulu segmen yang kita alami itu kayak gimana sih pertamanya. Kadang-kadang pernah ada kasus juga kayak misalkan dia kasusnya itu bukan masalah rezeki tapi di masalah misalkan proteksi gitu. Terus ketika pakai rezeki kok nggak ada apa-apa nih gitu. Padahal misalkan dikerjain orang lain. Jadi kalau misalkan memang mau beli Thailand Amulet itu dengan yang rezekinya tersebut itu nggak bakal nyambung jadinya. Nah terus yang kedua juga karakter dari si rezeki tersebut juga kita harus benar-benar telaah lebih dalam lagi. Kadang-kadang rezeki tersebut yang kita butuhin secara benar-benar yang kasar gitu ya. Kalau misalkan kita pakai yang lembut malah jadinya nggak bakal terasa lah ya. Nah, kalau misalkan yang kayak tadi penderas rezeki, Ki, itu sih mayoritas kalau saya rekomenin banyak sih ya. Ya itu balik lagi tergantung kasusnya. Tapi kalau umumnya biasanya mungkin amulet-amulet yang seperti wujud dari gurunya tersebut. Terus juga kayak rambun, sosok-sosok dewa. Banyak sih, Ki. Banyak banget ya. kalau mau dibahas ini. Yang bisa Kalau Thailand diletakkan di terlalu luas samping jadi. laptop Jim. Yang bisa diletakkan di samping laptop atau di HP. Ini konsepnya online semua ya, Ki? Enggak juga sih, tapi ini kan kebanyakan kita online sekarang ya. Oke. Kalau misalkan misalkan untuk booster diri kita sendiri dan untuk bisa booster online, saya ada rekomen. Nah, ini mungkin keterbalikan dari orang-orang yang biasa jual di ranah perthailanan di Indonesia kali ya. Watanu itu buffalo. Bentuknya kayak banteng. Tapi aslinya itu ranahnya itu untuk rezeki. Tapi ternyata maksudnya dari salah satu guru lah ya di Thailand yang besar juga memberikan info bahwa ternyata Watanu itu bisa buat rezeki juga. Jadi dia booster secara secara feng shui kali ya kalau bisa dibilang. Iya, Tapi harus diarahkan mengarah ke depan pintu. Jadi kalau memang kita arahkan ke kita itu untuk memproteksi, tapi kalau diarahkan ke depan pintu atau digantung di pintu, misalkan kecil bendanya, itu jadi kayak penderas rezeki juga, baik diri sendiri maupun ke mungkin situasi yang ada di situ. Jadi kayak di mungkin toko, mungkin kantor kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi ranahnya dulu yang temanya yang benar, baru bisa diarahin untuk gimana sih taruhnya gitu. Terus ada juga sih, Ki, kalau misalnya kayak gitu lebih ke arah kalau misalnya online gitu, sosok-sosok dewa-dewinya sih yang diiniin.
Nah, itu juga harus kenal juga dewa-dewinya yang baik dan benar. Contoh mungkin Prambun kali ya. Prambun itu untuk wishing, karena dia punya special ability, bisa nangkep apapun yang dia mau. Berarti simboliknya adalah kita bisa make wish untuk apapun yang kita mau juga. Nah, kalau misalkan segmennya itu toko warung, wah itu banyak sih. Itu biasanya mungkin juga kayak ada yang dipakai-pakai di badan atau ditaruh di tempat orang tersebut juga ada. Mungkin dari sisi spirit atau dari sisi mainstream. Mainstream di sini kalau untuk di Thailand amulet terkenalnya non-spirit, yang biasanya bisa dibentuk dalam somdet atau sosok dewa dewi atau sosok pembuatnya langsung seperti biku-biku yang bikin sosok dianya sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita bahas yang di spirit di sini pun itu juga sama. Spirit di sini nggak melulu soal cinta, spirit di sini nggak melulu soal duit juga. Jadi benar-benar mesti mesti benar-benar ditanya lah gitu. Tapi kadang-kadang suka ada yang seller yang asal jual doang juga sih. Nah, ini di sini yang perlu ditekenin banget kalau misalkan beli di pertailan amulet di Indonesia. Sama kayak prinsip gumantong sih sebenarnya. Karena udah terdoktrin bahwa di gumantong itu harus melulu soal rezeki, gumantong itu melulu harus soal ini, jadi esensi aslinya jadi hilang. Bahwa sebenarnya kita kalau keep gumantong itu atau lukok atau luktep atau apapun itu yang berbentuk anak-anak, itu jadinya kesannya kayak jimat rezeki gitu ya. Padahal esensi aslinya itu kita keep dia, kita angkat dia itu jadi anak. Tapi kalau misalkan itu tetap berarti nggak ada fungsinya, sebenarnya sih ada. Cuman lebih ke arah kayak kalau kita anggap dia jadi anak kan nggak ada yang mau orang tuanya susah. Jadi lebih ke arah situ sih kalau misalkan yang gumantong ini. Nah, kalau misalkan yang online sih Ki, yang ini yang agak-agak harus sharing aja ya Ki ya. Jadi Iya, iya. kadang-kadang saya ambil contoh mungkin Sipeng kali ya. Itu juga bisa kadang-kadang kalau misalkan online kita pakai untuk diri sendiri. Oh, esensi Sipeng aslinya itu adalah untuk berdoa sebenarnya. Pertama kalinya. Jadi mungkin kalau maaf kata di agama Islam itu ada ketika sebelum berdoa itu bersih dengan wudhu dan segala macamnya. Tapi kalau di budaya mereka ada dibalur ke bibir seperti lip balm agar suara kita indah didengar dan wangi sampai ke langit sana. Nah, tapi seiring modernisasi itu jadi Sipeng itu ada yang untuk cinta, Sipeng itu ada yang untuk penglaris, untuk bla bla. Nah, tapi setelah menurut survei kecil saya, Sipeng itu mayoritas dijadiin patokan untuk cinta menurut saya. Tapi kadang-kadang ada juga guru yang memang bikin itu untuk rezeki betul. Tapi balik lagi, kita harus cross check lagi ulang kalau misalkan kayak di Sipeng nih ya. Berarti 3 kali nih. Tergantung bahannya. Tergantung gurunya bikin untuk apa. Kalau misalkan memang Sipeng itu hanya digunakan bubuk suci, terus dikasih perekatnya dan dijadiin Sipeng yang aman digunakan, itu berarti sebatas hanya untuk kita gunakan di bibir dan berdoa. Tapi kalau memang Sipengnya itu ditambahi dengan something yang mungkin kasar energinya, yang maksudnya bisa hanya dibawa aja, tapi itu udah membawa benefit untuk rezeki tersebut. Nah, mungkin itu bisa dipakai untuk online. Contoh, karena ada Sipeng yang polos doang. Itu hanya ya polos aja gitu. Terus hanya dari bubuk suci, terus ditambahi dengan bla 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 atau pewangi lah ya. Itu berarti hanya digunakan di bibir. Tapi kalau karakternya itu ditaruh sosok dewanya atau bahan-bahan lainnya yang berenergi yang luar biasa gitu misalnya, itu saya yakin hanya dibawa aja dari online pun, dari sisi offline pun, yang misalkan kita ketemu orang itu bahkan mungkin ada efek sampingnya. Balik sih, jadi kita harus kenali amulet itu betul-betul, pelajari yang buat siapa, baru bisa dapat esensi yang benarnya.
Terus udah sih Ki, paling itu aja sih Ki. Iya. Berarti kan yang dari sisi online shop. Oh, ada juga sih sistem yang kayak Payan. Saya cuma punya Payan ini di rumah Ki. Tapi ini aslinya buat proteksi sih. Iya. Cuman aslinya ada banyak banget Payan di Thailand yang memang bisa digunakan juga diselip di handphone yang untuk membooster dagangan kita, apapun itu yang kita menggunakan handphone misalkan atau di laptop gitu. Itu bisa juga ada. Tapi kalau misalkan boleh sedikit sharing Ki atau semua. Tapi kalau memang yang benar-benar booster online sih itu dengan berdoa sih itu lebih mantap ketimbang kita pakai suatu benda sih. Jadi kayak mungkin bucah kali ya kalau di Thailand itu. Atau patung. Itu yang lebih derasnya lah Ki. Kalau misalkan boleh kasih satu contoh lagi, apakah yang misalkan cocok untuk di kala corona ini lah ya, yang kita main online ini, mungkin saya rekomenin Tawesuan. Tawesuan juga ada setengah orang percaya untuk proteksi, setengah orang percaya untuk rezeki. Tapi sebenarnya Tawesuan itu juga adalah penjaga harta sih. Jadi kayak aslinya itu dia benar-benar yang jagain harta untuk yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita wishing something untuk yang rezeki, itu masih nyambung lah. Ya, kurang lebih begitu Ki. Semuanya. Oke, Jim. Suara saya jelas, Jim? Jelas Ki. Oke. Terima kasih, Jim. Jadi Iya ini sama-sama Ki. kita mengambil 4 perspektif dari Thailand Amulet, dari Spirit, dari Ilmu Hikmah, dan dari Kejawen atau Metafisika. Semoga dari 4 masukan ini tadi dapat dipahami oleh yang hadir di sini. Nanti giliran ya semua di sini ya, ada Ajengan Abdul Hadi, nanti saya akan minta jadi pembicara juga ya. Ada di sini Master Kamandaka ya. Kamandaka ada nih, nanti saya minta jadi pembicara juga nanti. Ada Kak Ki Gareng Sajati dari Bandung, bisa saya minta pembicara. Ada Tungku Mudo, ya siap-siap ya, bikin file ini ya, Microsoft PowerPoint. Kalau enggak nanti kayak Jimmy aja bisa langsung ngobrol aja. Atau pakai file PDF kalau tahu cara bukanya untuk share screen ya. Apalagi di sini ya, ada yang nanti bisa gantian kita semua. Bahkan saya ada rencana juga untuk menghadirkan Batara Semar untuk berbicara gantian ya. Saya waktu itu diundang beliau untuk webinar Zoom di Palembang ya. Sekarang gantian nih Mbak Semar ngisi ya. Atau nanti saya todong teman-teman dari Forum Keluarga Paranormal Penyembah Alternatif Indonesia untuk memberikan masukannya di sini. Ki Gareng Sejati juga ini ketua DPC Bandung ya. Ki Gareng di unmute, di unmute apa ya, bisa bicara sebentar Ki Gareng. Selamat malam. Assalamualaikum Ki, Abah Guruku. Iya. Terima kasih udah gabung ya. Sama-sama, selamat malam juga untuk teman-teman semua. Ya, nanti siap-siap ditodong ya jadi pembicara. Ampun Ki, ampun. Ya, jurusan ilmu kebal nanti boleh lah. Ya kan? Sekarang karena pandemi kita jurusannya ilmu rezeki dulu nih. Ya kan? Nah, ya. Tunggu moduan nanti khusus isim buduhun ya. Baiklah. Peserta ini stabil ya dari tadi 66, 67, 68, 66, 67, 68. Saya mau sapa dulu Om Kamandaka, unmute. Bisa ngasih ini bicara sebentar Om Kamandaka. Di unmute speakernya. Halo. Halo. Ini Unmut. Ya Ki. Oke, ya.
Ketemu, ya. Oke, kedengaran. Kasih tanggapan Ya, sedikit. Ki. Kasih tanggapan Terima sedikit. kasih udah diizinin gabung, Ki. Ya, Salam buat semuanya. ya, ya. Nah, nanti eh, ini coba saya tanya langsung ya. Apa bagusnya Boleh, Ki. buat pelarisan online? Gimana, Ki? Buat pelarisan online apa yang bagus kira-kira? Buat pelarisan online. Ya, ya, ya. Biar pengalaman Buat kemendak. pelarisan online, kalau aku sih langsung aku gambar di profilku itu sigil Sitri. Oh, iya, ya. Ditambah angka, Ya, ya. tinggal mau cari pelarisannya buat apa? Misalnya buat pelarisan supaya lawan jenis suka semua, Ya. berarti itu ditulisnya 233 atau 3-nya 3 kali. Kalau buat kerejekian, ditulisnya 288. Oh, ya, ya. Ya, ya. Oke, oke, terima kasih. Intinya Ya. profil kita yang kita apakan, yang ketahuan. Digambarin Sitri aja. Sitrinya tapi gini, Sitrinya itu gambarnya itu pertama merah, lalu ditimpa warna kuning. Udah, itu aja cukup. Oke, makasih. Sekarang Ya, sama-sama, Ki. saya mute dulu ya mic-nya ya. Ya, Ki. Ya. Ya, Ki. Ajengan Hadi, mohon di-unmute. Halo, Ajengan Hadi. Oh, sinyalnya lagi nggak bagus ini. Tengku Mudo. Mana Tengku Mudo? Nah, Tengku Mudo, tolong di-unmute. Halo. Ya. Silakan Tengku Mudo ngasih tanggapan sedikit tentang pelarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam hormat saya kepada Abah Saung Rasa dan juga para sesepuh seluruhnya dan sahabat-sahabat seluruhnya. Untuk penglaris atau meluaskan rezeki secara online ini saya kurang paham. Cuman pegangan saya untuk menarik rezeki ada beberapa poin. Mungkin bisa saya jabarkan hampir mirip dengan apa yang diajarkan atau diinformasikan oleh Kang Yuda. Pertama, sesuai kata Kang Yuda, takwa. Karena ketika saya dahulu kala ngaji dengan Abah Mufasir di Cipulus pada Rincang, Banten, beliau mengamalkan itu. Setiap sholat fardu mengamalkan wa mayyataqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Mengamalkan itu. Cuman beliau berpesan satu poin. Ini jangan hanya sekedar diwiridkan. Cuman menjadi suatu kondisi pada diri kamu. Walaupun kemanapun kamu pergi, asal takwa kamu, janji Allah berlaku. Jadi sebetulnya kita menepati posisi diri kita untuk menepati janji kita. Apa janji kita? Menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang soleh. 3 saja bisa jadi. Kalau 3 pegangan ini ada pada diri kita, maka apa yang terjadi? Pertama, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, kemudahan saja. Maka Abah Mufasir pernah memperlihatkan pada saya ini, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, siap subuh udah ada aja amplop diantarin orang padanya. Lalu orang yang takwa pertama diberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Ada aja solusi-solusi, ada aja kemudahan. Lalu orang yang takwa akan diberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangkanya. Rezeki yang tak diduga-duganya, selalu saja ada. Nah, itu pegangan. Jadi sekarang bagaimana memposisikan diri kita menjadi orang yang bertakwa? Bukan hanya dilafal di mulut saja, tapi menjadi suatu kondisi. Nah, kalau kita menepati janji kita kepada Allah menjadi orang takwa, maka Allah akan menepati janjinya kepada kita untuk 2 hal tadi. Diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, dan diberikan rezeki dari yang tak terduga. Takwa. Yang kedua, فَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kecukupan rezeki. Artinya tak akan ada kekurangan. Karena apa?
karena janjinya Allah kepada orang yang bertawakal akan dicukupi, dipenuhi segala kebutuhan. Maka kita prioritaskan diri kita menjadi orang yang bertakwa dan bertawakal. Bertawakal akan diberikan kecukupan dan kepenuhan dalam rezeki. Nah, yang ketiga adalah soleh. Yang soleh ke inna waliyallahu allazina zala kitabahu wa huwa yatawallas sholihin. Itu ada dalam ayat yang tertulis, ayat Al-Quran yang menjadi salah satu lafal pada Hizbul Bahar. Saya sering menangis membaca ayat itu. Kenapa? Karena janjinya Allah kepada orang-orang yang soleh, bahwasanya Allah akan menjaga, melindungi, dan memeliharanya. Maka, kalau orang soleh tak akan dibiarkan sengsara, tak dibiarkan menderita, tak akan dibiarkan kekurangan. Jadi, upayakan. Selain takwa, tawakal, dan juga menjadi orang soleh, tentu ada sabar. Syukur. Orang sabar berarti orang itu selalu bersama Allah. Kalau bersama Allah tentu tak akan dibiarkan. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang fakir sedangkan kita memiliki Tuhan yang kaya? Bagaimana mungkin kita menjadi hamba yang kekurangan sedangkan kita mempunyai Tuhan yang maha cukup? Ya Kafi yang maha mencukupi, maka diri tak akan kekurangan. Ya Ghani, Tuhan yang kaya, maka diri tak akan memiliki kekurangan. Kenapa? Allah kita kaya. Lalu di dalam kitab yang diberikan Kang Yuda kepada saya, mengapa harus bertarikah, ada satu hal yang menyentak dalam hati saya. Bagaimana mungkin kau akan meminta kepada makhluk, sedangkan Allah mampu memberikan apa yang kau minta. Maka dekingan yang paling tertinggi itu adalah Allah. Tempat bergantung yang paling kokoh adalah Allah. Sandaran yang paling kokoh adalah Allah. Maka upaya ke situ, apa yang harus kita lakukan? Maka yang diperlukan, amalan yang luar biasa akan saya ijazahkan saat sekarang ini. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Wahai Allah yang maha kaya, wahai Allah yang maha terpuji, ya Mubdi'u ya Mu'in, wahai Allah yang maha memulai, wahai Allah yang maha mengembalikan, ya Rahimu ya Wadud, wahai Allah yang maha menyayangi, wahai Allah yang maha mencintai. Aghnini bihalalika, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki, berikanlah kepadaku kekayaan di atas yang halal. Anharamika, bukan yang haram, wabitaatika, kekayaan dan rezeki di atas ketaatan, an maksiatika, bukan di atas maksiat, waghnini bifadlika masiwa, dan karuniailah kepadaku ya Allah tanpa meminta selain kepadamu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih di atas segala pengasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ijazahkan kepada saudara-saudaraku yang hadir dan saudari-saudariku yang hadir pada majelis yang saat ini yang dinamakan dengan Zoom. Nah, saya ijazahkan, maka jawablah dengan qabiltu. Kafiat amalnya dibaca 70 kali pada hari Jumat. Masyhur 11 orang yang saya temukan redaksi yang mengamalkan doa ini. Barang siapa mengamalkan doa ini dengan hati yang suci dan jiwa yang suci, maka tak akan kurang rezekinya dan akan dikayakan Allah dan sering mendapatkan rezeki dari yang tak terduga. Ajastukum, jawab qabiltu, saya terima. Nah, lalu untuk mendapatkan tawakal, ada di dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga Imam Al-Ghazali mengamalkan bismillah yang 4. Barang siapa mengamalkan bismillah yang 4 ini, maka poin yang penting adalah wajib seorang santri mengamalkannya agar terbuka pintu tawakal pada dirinya. Nah, barang siapa mengamalkan bismillah yang 4 ini,
maka selamat dari kebakaran, selamat daripada pencurian, selamat daripada tenggelam, selamat daripada kejahatan jin dan manusia, selamat dari kejahatan para penguasa, dan selamat juga daripada binatang buas dan berbisa seperti ular dan kalajengking. Dan wajiblah seorang santri, wajiblah seorang murid mengamalkannya agar terbuka pintu tawakal pada dirinya. Nah, pintu tawakal ini ada kuncinya. Kuncinya doa ini salah satunya. Selain daripada doa Syekh Sya'ban Afandi Al-Kastamuni. Nah, doa tawakal ini, bismillah yang diamalkan menjadi kunci terbuka pintu tawakal. Maka apabila telah diamalkan, terbukalah pintu tawakal. Apabila terbuka pintu tawakal, posisi kita dalam tawakal, maka Allah akan tepati janjinya. Faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Akan dicukupkan, akan dipenuhi rezekinya, takkan kekurangan. Berikut redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Saya ijazahkan pula kepada saudara dan saudariku yang hadir pada majelis Zoom ini. Ajastukum jawab dengan qabiltu. Maka pintu tawakal akan terbuka. Kalau pintu tawakal akan terbuka, maka tak akan ada kekurangan dalam rezeki. Percaya dan yakinlah. Yang mahal itulah kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Kebanyakan manusia tak yakin dengan janjinya Allah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Kebanyakan dari manusia tidak yakin dengan janjinya Allah. Cuman kitalah orang-orang yang yakin dengan janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Orang yang takwa diberikan jalan rezeki, jalan kemudahan, jalan keluar. Orang yang takwa diberikan juga rezeki dari yang tak terduga, dari yang tak diduga-duganya. Rezeki yang tak berpintu, tak disangka-sangka. Orang yang tawakal akan cukup segala kebutuhannya. Sebagaimana burung yang pergi pada siang hari, pagi hari dengan perut yang kosong, maka pulang pada petang hari dengan perut yang kenyang. Mohon ampun dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ditambah apabila ada kekurangannya dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahannya. Saya kembalikan lagi kepada Abah yang dikasih Abah Saung Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Mudu Al-Halidi. Nanti ada khusus, sama-sama Abah. nanti ada khusus. Jangan dihabiskan dulu malam ini. Biar nanti ada slot khusus buat Tengku Mudu untuk memberikan masukan-masukannya ya. Nanti kalau keburu dipuaskan nggak pada datang lagi. Yang ini doanya hanya beberapa, Abah. Namun tambahannya ada doa Syekh Sya'ban Afandi, doa memohon pertolongan, dan doa isim buduh sebagai pegangan nantinya. Jangan dulu dikeluarin. Enggak, maksudnya untuk sesi yang ini. Nah, sesi pertemuannya baru nanti dibuatkan jadwalnya. Insya Allah Ananda pulang tanggal 17 Februari ke Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan Abah dan juga para sahabat-sahabat seluruhnya. Tolong Tengku yang diijazahkan tadi di box. Baik Abah, Ananda akan tuliskan Abah, insya Allah. Ya, terima kasih. Ayo, Baik Abah. Selanjutnya
buat Ajengan Hadi. Ajengan Hadi, bisa di-unmute. Halo Ajengan Hadi. Ajengan Hadi, dengar suara saya? Ya. Tolong dibuka ini speakernya, biar bicara dulu sebentar. Halo Ajengan Hadi. Ya, Pak. Ya, tolong kasih tanggapan sedikit ya tentang penglarisan apa tadi yang sudah dibahas. Menanggapin apa ini segi apanya nih, Pak? Dari Tengku tadi ya. Ya, dari semuanya lah bisa dikasih tanggapan. Assalamualaikum ya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera semuanya. Selalu mencintai kita, selalu menyayangi kita, dan sehingga kita bisa dikumpulkan melalui majelis Jum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebenarnya ke titik poin, Pak ya. Begitu nggak bisa diungkapkan dengan kata melalui di majelis ini, karena orang yang saya dengar ini adalah semua guru saya. Jadi untuk mengimbangi ataupun menyikat kepada pengersa yang dimuliakan Allah, dan tadi dari Abang Jimmy, Teh Rika, dan sampai Abang Tengku Mudo yang dimuliakan Allah, wabil khusus Abah yang dimuliakan Allah. Dalam segi semua yang saya dengar tersentuh semuanya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kembali lagi, apa kata Tengku Muda, takwa, bertawakal. Cuma sambil mendengar ucapan dari semuanya, guru-guru saya, jujur, Allah. Saya tidak bisa apa-apa komentarnya, Pak. Cuma dekatkan diri yuk kita dalam segi usaha online ataupun apapun yang belum diucapkan oleh Abah. Apa yang diucapkan oleh guru-guru kita. Tidak ada kata lain, Mbak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan saya dengarkan ucapan Abah, pengersa dan semuanya yang dimuliakan Allah. Dentum jantung saya bersolawat. Satu kesimpulan saya, semuanya bagus, tapi yang menyentuh, sekali lagi yang menyentuh kalimat itu, Tengku Muda itu, apalagi menyebutkan kesepuhan dari salah satu guru saya juga, pengersa Abah Muntasir, yang dimuliakan Allah, semoga beliau diberkahi umur. Tidak ada kata lain, Pak. Kalau dari saya ya, tetap lazimkan sholawat dan sholawat dan sholawat. Adapun ikhtiar yang lain, saya juga mau ngomong bingung, karena saya juga dari Abah. Kesimpulannya, dari masukan tadi, saya mendengarkan dengan sesama, begitu indahnya dari Teh Rika, apa yang diucapkan Teh Rika mengena dari saya, dan ada segi
apa ya, geli ataupun apa ya namanya, dari Bang Jimmy dari segi online kata yang tadi itu dijawab oleh Terika dan dari Pangresa sudah luas. Mau apa dan mau bicara apa lagi? Cuma satu. Yuk kita bareng-bareng. Kita semua memakai suatu wasilah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, carilah wasilah. Dan alhamdulillah dengan wasilah Zoom ini kita bisa berdiskusi melalui majlis yang dibikin Abah ini, semoga dirahmati Allah dan semoga semakin berkah. Dari Pangresa Yuda, ya saya sebut namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya kepada beliau. Itu ya doa-doa yang saya lazimkan, apalagi kitab dari beliau banyak ke saya. Cuma sekali lagi Abah ampuni dan maklumi dari saudara-saudara semua, sedulur-sedulur semua. Cuma satu, bersolawatlah. Bersolawatlah, Pak. Kalau hati saya berbicara ini dengan hati dan mengesimpulkan dengan hati, tidak ada kata lain. Kesimpulan dari Tengku Mudanya nyambung, takwa kepada Allah. Di samping takwa, kita bersolawat kepada Nabi. Di samping ikhtiar, spirit, kata Terika, tetap kita bersalawat kepada Nabi. Baik masukan ataupun yang tadi dijajakan dari Pangresa Yuda, tetap kita kembali bersalawat kepada Nabi. Maka dari itu tidak ada kata lain, bersalawatlah. Tidak ada satu amaliyah menurut keterangan-keterangan yang saya baca, apalagi ini adalah akhir zaman, perbanyaklah bersolawat. Ada satu doa dari guru saya dari Tanah Ara, beliau kemarin sudah pulang. Ini doa untuk penjagaan baik dohir dan batin. Ini doa bisa untuk menarik, dan apa yang dikatakan dari awal sampai akhir ini bisa digabungkan di sini dari kita pahami. Dari guru almarhum Abah Amriti, Ahmad Amriti, di samping makam Syekh Tajul Arifin Sunyararas. Beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Beliau memberikan doa, mudah-mudahan, dan ini soheh dari Abah Amriti. Adapun mutasal ya kata Pangresa, kurang tahu ke sana, cuma saya dikasih dari guru seperti itu. Sumbangsih doa sholawat Miftahul Qulub yang insya Allah mudah-mudahan berkah untuk di majelis ini. Doa itu bisa untuk memagari diri, menarik, dan apapun. Tapi naudzubillah, jangan untuk menzalimi gitu ya. Doa tersebut selawat Miftahul Qulub, kekurangan kalimat ataupun makhrul saya mohon maaf karena kedoiban saya. Doa tersebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Miftahul Qulub wa nurul bashir wa shifai jasadi bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi qudratika ya Allah, la fata illa ali wa la syaifa illa dzul faqar
wa nuru syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu 9 kali 19 kali dan kesananya tidak terhitung. Yang penting kita nyambung tadi istiqomah dan takwa. Itulah pegangan saya, sekedar ngikut nimbrung, dan itu ilmu dari Tanara. Kesimpulan-kesimpulan tadi bisa menyambung ketika kalau untuk mengobati wasifai jasadi disebut namanya. Kalau untuk artinya membentengi dan untuk orang dolim, kita tidak menyebut wasifanya. Miftahul qulub li jasad. Pembuka tunjukkan kepada orang yang dolim itu. Seperti itu. Jadi apresiasinya saya kepada sedulur-sedulur dan guru-guru saya, nggak bisa mengatakan A sampai Z, tapi saya begitu menghormatinya kepada guru saya, Bang Resa dan Abah dan semuanya. Dan ini kalimat terbatas-batas juga, nggak biasanya saya berbicara seperti itu, tapi begitu mulianya Allah memberikan saya komentar dari Abah wasilah. Semoga Allah memberikan segala apa yang diinginkan sedulur-sedulur semua, guru-guru saya yang dimuliakan Allah. Bukan yang saya muliakan ya, kata guru saya, kebanyakan banyak orang mengatakan yang saya muliakan, pangkat apa, kata guru saya. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pada malam hari Senin, malam Selasa ini, kita mendapat berkah barokah dari Allah. Wasilah dituntun Abah saya ini, Zoom ini benar-benar saya nggak tahu dan nggak bisa. Dan saya begitu melihat di Zoom ini ada Pengersa Yuda, jujur gemetar saya Pengersa. Begitu auranya bukan main Pengersa. Saya hormat kepada Pengersa. Baru kali ini ibarat bertatap muka langsung melalui media. Maka dari itu saya sekali lagi, baik dari Abang Jimmy, dari Pengersa Yuda, dari Tengku Mudo dan sedulur-sedulur semuanya, baik dari online, dari spirit, baik dari apa yang dikatakan tadi, itu memang dianjurkan kita berikhtiar, berwasilah. Segala sesuatunya tanpa wasilah ya sulit. Kenapa? Wasilah melalui gadget ini kita bisa seperti ini. Jadi sekali lagi Abah mohon maaf kekurangan saya, kesimpulan-kesimpulan saya dan ucapan-ucapan saya kepada sedulur-sedulur semua, baik Akang Basuki yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam kesehatan. Cuma ya tadi itu ada tanda cinta dari Tanara Banten, cucunya Syekh Muhammad Nawawi Tanara memberikan pada waktu itu tahun 1999 memberikan doa itu sholawat Miftahul Qulub. Mudah-mudahan berkah dan saya ijazahkan kepada saudara-saudara, sedulur-sedulur semua, semoga bermanfaat sholawat itu tersebut. Insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan. Dan itu ada satu ikhwan saya mengamalkan Miftahul Qulub itu sampai didatangi Sayyidina Ali dan diberikan pedang Zulfakarnya. La ilaha illallah. Itu ada satu pengalaman, Mbak. Sekali lagi, Pengersa Yuda dan Tengku Mudo, wabil khusus Abah, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya nggak bisa berkata apa-apa, Abah. Mohon dimaklum kepada guru-guru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajangan Hadi dari Banten masukannya. Beberapa saat lagi kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak memberikan kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Supaya nanti acara kita yang berikutnya bisa hadir kembali. Itu akan dikerucutkan menjadi satu pembicara atau dua pembicara saja. Mudah-mudahan bisa disarikan semua di sini ya.
Saya record ini acara ini, nanti saya coba masukkan ke YouTube ya. Nah, nanti dari YouTube bisa dilihat lagi ya rekaman ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi itu saja yang dapat kita ikuti bersama pada malam hari ini. Bersyukur ya ada 68 peserta. Ini pertama kali tapi sudah 68 peserta. Luar biasa ya. Terima kasih banyak. Kepada pembicara yaitu Mas Hebi, saya ucapkan terima kasih Mas Hebi. Kemudian pada Rika, terima kasih. Kepada Raden Mahesa, terima kasih. Dan kepada Jimmy, terima kasih. Ya, bersyukur kita semua. Dan baiklah dengan tidak berpanjang waktu karena mungkin ini kayak Kang Raden Mahesa pulang kerja ya, perlu istirahat. Mas Hebi juga ada tugas ya. Rika juga mungkin ya. Tengku Mudo lagi semangat-semangat, ditahan dulu ya. Nanti kita lanjut 3 hari lagi ya, 3 hari lagi kita coba lanjut lagi. Terima kasih ya semua, Rika dan grupnya. 3 hari lagi ya. Ya. Terima kasih Ki Sawung. Ya. Terima kasih Ki Terima Sawung. kasih Ki. Selalu buat Ya. rekan-rekan semua. Assalamualaikum Terima kasih, Ki warahmatullahi Sawung. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.